Pernah nggak sih Anda lihat berita soal kejahatan terus kepikiran, kok bisa ya orang lakuin hal kayak gitu? Nah, hari ini kita akan coba selami ilmu yang berusaha menjawab pertanyaan itu, yaitu kriminologi. Pembahasan kali ini diadaptasi dari materi yang disampaikan oleh Bapak M. Fajrin dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Pontianak. Kita semua kayaknya tahu ya, apa itu kejahatan. Tapi kalau kita coba pikirin lagi, pertanyaan kenapa kejahatan itu terjadi, jawabannya jauh lebih rumit kan? Justru pertanyaan mendasar inilah yang jadi gerbang masuk ke dunia kriminologi. Sebuah bidang ilmu yang melihat kejahatan bukan cuma sebagai tindakan satu orang, tapi sebagai sebuah fenomena sosial yang kompleks. Oke, biar kita semua punya gambaran yang jelas, kita akan bedah topik ini satu persatu. Pertama, kita akan jawab, apa sih sebenarnya kriminologi itu? Terus, kita bongkar seluas apa ruang lingkupnya, kita telusuri juga sejarah pemikirannya, kita lihat bedanya dengan hukum pidana, dan yang paling penting, kenapa sih kita semua perlu tahu soal ini? Oke, kita mulai dari yang paling dasar dulu ya. Apa sih yang kita maksud pas kita ngomongin kriminologi? Sebenarnya, namanya sendiri tuh udah ngasih petunjuk loh. Kriminologi itu datang dari dua kata. Krimen dari bahasa Latin yang artinya kejahatan, dan logos dari bahasa Yunani yang artinya ilmu. Jadi secara harfiah, kriminologi itu ya ilmu tentang kejahatan. Kedengarannya simpel, tapi di balik arti sederhana itu ada dunia yang luar biasa rumit. Coba deh bayangin, para pemikir awal kayak W.A. Bonger ini punya tujuan yang ambisius banget. Dia bilang, kriminologi itu ilmu yang tujuannya menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya. Itu artinya, semua hal yang berkaitan dengan kejahatan, sekecil apapun, coba dipelajari. Wah, bukan tugas yang gampang. Nah ini dia nih pemikir lain, Edwin Sutherland, datang dan bikin definisinya jadi jauh lebih luas dan mendalam. Menurut dia, kriminologi itu bukan cuma soal kenapa orang melanggar hukum, tapi juga soal tiga hal penting. Proses pembuatan hukumnya, proses pelanggaran hukumnya, dan proses reaksi masyarakat terhadap pelanggaran itu. Ini benar-benar lompatan besar yang mengubah cara kita memandang kejahatan. Jadi kalau gitu, apa aja sih yang sebenarnya dipelajari sama seorang kriminolog? Jawabannya ternyata banyak banget. Buat ngertiin kejahatan, kita itu nggak bisa cuma pakai satu kacamata aja. Bayangin aja kayak nyusun puzzle raksasa. Kriminologi itu minjem ilmu dari banyak bidang. Ada sosiologi kriminal buat lihat faktor masyarakat, psikologi kriminal buat bedah pikiran pelakunya, bahkan sampai antropologi. Setiap ilmu ini tuh kayak kepingan puzzle yang kalau disatuin, baru deh kita bisa lihat gambaran besarnya. Kalau kita balik lagi ke kerangka Sutherland tadi, ini benar-benar ngasih kita alur cerita yang jelas. Jadi ceritanya itu dimulai dari pembuatan hukum. Gimana masyarakat nentuin suatu perbuatan itu salah. Terus lanjut ke pelanggaran hukum. Kenapa ada orang yang nekat ngelanggar aturan itu? Dan akhirnya reaksi terhadap pelanggaran. Gimana polisi, hakim, dan kita semua nanggepinnya. Ini siklus lengkap yang jadi jantungnya ilmu kriminologi. Sekarang kita coba mundur sedikit ke belakang. Soalnya cara kita mikirin soal kenapa orang berbuat jahat itu ternyata udah berubah banget dari zaman ke zaman. Coba lihat deh perjalanannya. Dulu banget, di zaman Yunani kuno, Plato dan Aristoteles mikirnya kejahatan itu ya karena kemiskinan dan moral yang anjlok. Ratusan tahun kemudian, Thomas More mulai geser. Katanya, ini masalah sosial, bukan cuma salah orangnya. Terus, lompatan besarnya terjadi di tahun 1826. Pas Quetelet mulai pakai data statistik buat neliti kejahatan. Sampai akhirnya muncul teori Lombroso yang super kontroversial. Nah, ini dia nih teorinya, penjahat terlahir. Idenya Cesare Lombroso ini bilang kalau penjahat itu bisa dikenali dari ciri-ciri fisiknya, kayak rahangnya panjang atau hidungnya pesek. Kedengeran aneh kan hari ini? Emang, teorinya sekarang udah dianggap keliru. Tapi, kontribusi terbesarnya adalah dia yang pertama kali mengalihkan fokus kita. Bukan lagi cuma nanya apa kejahatannya, tapi mulai nanya siapa pelakunya. Inilah yang membuka pintu buat pendekatan ilmiah ke kriminologi. Dari situ, lahirlah dua kubu pemikiran besar yang pandangannya beda banget. Di satu sisi, ada aliran klasik yang percaya kalau manusia itu punya kehendak bebas dan secara rasional milih buat berbuat jahat. Di sisi lain, ada aliran positivis yang terinspirasi dari Lombroso tadi, yang bilang kalau kejahatan itu disebabkan faktor-faktor di luar kendali orangnya, bisa biologis, psikologis, atau sosial. Percaya atau enggak, perdebatan dua kubu ini masih kerasa banget pengaruhnya sampai sekarang. Oke, kita udah bahas ilmunya.
Sekarang pertanyaannya, gimana hubungan antara kriminologi ini dengan hukum pidana yang tertulis di buku undang-undang? Anggap aja kriminologi dan hukum pidana itu kayak dua sisi dari satu koin yang sama. Kriminologi sebagai ilmu itu selalu bertanya, kenapa ini bisa terjadi? Fokusnya itu cari akar masalah biar bisa dicegah. Nah, kalau hukum pidana, dia nanya apa kejahatannya dan gimana cara menghukumnya. Idealnya, temuan-temuan dari kriminologi inilah yang bisa bikin hukum pidana kita jadi lebih pintar, lebih efektif, dan lebih adil. Terus, buat apa sih kita semua repot-repot mikirin ini? Kenapa sih kriminologi itu penting? Ternyata dampaknya di dunia nyata itu besar banget. Jadi, ini dia intinya. Kriminologi itu penting banget karena ilmu ini ngajak kita untuk berhenti cuma mikirin soal hukuman, tapi mulai cari tahu akar masalahnya. Dengan pemahaman ini, kita bisa bikin kebijakan pencegahan yang lebih cerdas, kita bisa perbaiki hukum kita, karena kita jadi sadar kalau kejahatan itu masalah sosial yang rumit, bukan cuma soal satu orang yang jahat. Dan ini membawa kita ke satu pertanyaan terakhir yang menarik banget buat direnungkan. Kalau kejahatan itu adalah cerminan dari masyarakatnya, kira-kira kejahatan yang terjadi hari ini tuh menceritakan apa ya tentang dunia kita? Ini adalah jenis pertanyaan yang bikin kita mikir, bukan cuma soal kejahatan, tapi juga soal kita semua sebagai sebuah masyarakat. Nah, bagi Anda yang mau menggali topik ini lebih dalam, pembahasan kita banyak diinspirasi dari karya-karya fundamental ini. Terima kasih sudah menyimak pembahasan kali ini.